Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akrab, bertemu kembali di Bincang Akrab, ajang kreativitas Mbak Mega. Dan tentunya luar biasa sekali, episode kali ini tentunya berbeda dan spesial sekali karena kita akan berbicara seputar hari jadi Kota Baru yang ke-76. Luar biasa sekali, ternyata Kabupaten Kota Baru telah berdiri ke-76 tahun. Dan tentunya tidak hanya spesial dari tema episode kali ini, kita juga akan memperkenalkan salah satu narasumber kita. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri, tentunya bersama saya Lydia. Dan narasumber kita yang luar biasa, tentunya Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru, Bapak Haji Eka Saprudin AP MAP. Boleh semuanya tepuk tangan dong. Tentunya selamat datang Bapak di podcast Bincang Akrab. Ini suatu kehormatan dan tentunya seluruh kru Akrab, teman sahabat Akrab dan seluruh penonton setianya Bincang Akrab sangat bangga sekali Bapak bisa berhadir di podcast Akrab hari ini. Gimana nih perasaan Bapak bisa menjadi narasumber hari ini? Iya, pertama terima kasih nih kepada Dinas Pariwisata yang menggagas kegiatan hari ini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sobat Bincang Akrab yang ada pada hari ini. Ya, tadi yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata yang sudah menggagas kegiatan ini dan baru kesempatan kali ini saya bisa hadir di sini karena memang ada beberapa kegiatan yang luar biasa yang harus dikerjakan dan alhamdulillah bisa berhadir pada hari Jumat ini. Alhamdulillah. Ya. Dan tentunya seperti biasa ya Pak ya, kegiatan kita di hari Jumat itu senam. Gimana tadi Pak, senam paginya nih? Luar biasa semangat nih. Ya kan kita harus semangat dalam rangka, apalagi ini menuju hari jadi ya perlu semangat nih kita. Ya. Boleh Bapak dinikmati dulu minumannya? Ya, terima kasih. Ya. Ini luar biasa nih. Sebelum kita masuk nih Pak ke perbincangan selanjutnya, karena ini akan menarik sekali karena kita akan mengulik seputar hari jadi dan kayaknya yang akan kita bahas pertama ini mengenai makna logo hari jadi ke-76. Karena kayaknya masyarakat Kota Baru sudah mulai melihat launching logo dan menarik ini, kayaknya perlu kita ulik Pak dari makna logo ini. Ya, jadi Kabupaten Kota Baru ini berusia 76 tahun kan, salah satu yang tertua di Provinsi Kalimantan Selatan dan melahirkan beberapa kabupaten sudah pemekaran kan, termasuk Kabupaten Pasir, kemudian Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, jadi ini luar biasa dan luasnya juga terluas di wilayah Kalimantan Selatan. Sekalsel, jadi Pak, ya? Sekalsel. Jadi makna 76 itu sesuai dengan usia Kabupaten Kota Baru 76 tahun. Kemudian warna biru pada angka 7 ini melambangkan bahwa simbol kejernihan, kemudian kedamaian dan ketenangan. Kemudian warna merah pada angka 6 itu sebagai energi kekuatan. Karena memang merah ini kan menyala, kan memberikan sumber yang luar biasa bagi Kabupaten Kota Baru. Sedangkan biru ini karena Kabupaten Kota Baru ini dikelilingi oleh lautan, kemudian yang luas dan biru itu memberikan ketenangan yang dalam bagi masyarakatnya. Kita berharap di situ. Kemudian ikan todak itu menggambarkan lambang dari identitas dari Kabupaten Kota Baru. Kemudian juga di situ ada perahu dan seorang nelayan yang memang mayoritas masyarakat Kota Baru dulunya adalah nelayan. Dan ini merupakan sumber daya laut yang memang terus menghasilkan bagi para nelayan. Kemudian satu lagi itu ada rantai emas yang menghubungkan antara ikan todak dan perahu nelayan. Itu menjadi gambaran bahwa kita harus memelihara dan pentingnya ikatan yang kuat dan antara pemerintah dan masyarakat. Dan ini juga menjaga keharmonisan dalam rangka pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kota Baru. Jadi kita berharap dengan tema Banua Rakat Kota Baru Hebat, karena memang kita harus bersatu dulu untuk membangun Kabupaten Kota Baru. Kan diibaratkan sebuah lidi bisa dapat patah, tapi dengan banyaknya lidi itu tidak akan mungkin patah. Jadi kita berharap dengan filosofi seperti itu, kita semua rakyat kemudian masyarakatnya bersatu,
kemajuan Kota Baru bisa diharapkan. Ya. Betul sekali, luar biasa ya Pak ya. Ternyata kalau kita lihat sekilas, apa sih makna logo ini? Kenapa tahun ini penuh warna, banyak simbol? Ternyata itu dia tadi. Kurang lebih ada 5 makna di balik simbol yang kelihatannya sangat kompleks itu ya Pak ya. Menciptakan yang tadi namanya Banuarakat Kota Baru Hebat. Dan luar biasa ya tema kali ini. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya temanya agak panjang Pak ya. Tapi tahun ini agak singkat dan mudah diingat nih, Banuarakat Kota Baru Hebat. Kira-kira makna dan motonya apa nih untuk Kabupaten Kota Baru di 76 tahun ini? Ya, kenapa kita mengambil temanya yang singkat? Ini agar mudah diingat oleh masyarakat. Betul. Karena kalau kita tema panjang, pada saat masyarakat jalan nih, oh panjang sekali kan tidak sempat nih mengingat, oh tema tahun ini apa kan. Dengan singkat padat, masyarakat tuh selalu mengingat nih, bahwa kita harus rakat, banuanya yang rakat, Kota Baru harus hebat kan. Jadi dengan tema yang singkat padat bisa menyentuh di berbagai kalangan. Dan kita berharap pelaksanaan tahun ini benar-benar dilaksanakan menyeluruh di Kabupaten Kota Baru. Oke, itu harapannya ya dari tentunya Pak Sekda, harapannya bahwa perayaan Hari Jadi ini tidak hanya dirasakan oleh para masyarakat yang ada di kota Pak ya, tapi juga ada yang di kecamatan juga bisa merasakan euforia Hari Jadi ke-76. Baik, dan menarik ini Bapak, karena kita juga sudah mungkin melihat launching logo, kemudian juga launching tema, dan kita juga udah mulai melihat nih launching beberapa kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Baru ke-76. Kita mau menggali nih, kira-kira apa saja rangkaian Hari Jadi Kota Baru tahun ini? Karena kan banyak yang nanya-nanya, ini beneran nggak sih ada expo? Beneran nggak sih ada tablik akbar? Itu jadi pertanyaan masyarakat nih Pak. Boleh mohon izin Pak Sekda langsung menjelaskan untuk masyarakat semuanya. Sesuai dengan harapan kita tadi kan, pelaksanaan pelaksanaan perayaan Hari Jadi Kota Baru ini bisa dilaksanakan dengan meriah semeriah mungkin. Betul. Dan kita berharap itu ada keterlibatan dari beberapa seluruh pihak yang ada, baik itu masyarakat, SKPD maupun swasta, untuk bisa merayakan dan dimasukkan dalam rangkaian dari kegiatan Hari Jadi. Dan kita berharap ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, pertama kan ada expo, kemudian ada tablik akbar, kemudian kita ada sisi religinya dan sisi hiburannya kan. Betul. Jadi satu sisi kita bersyukur Kota Baru sudah memiliki usia yang 76, kita melaksanakan tablik akbar, kemudian bersalawat. Kemudian dari sisi hiburannya juga ada kan, kita menampilkan dari artis-artis baik itu dari Kota Baru, kemudian dari Banjarmasin, kemudian dari ibu kota. Nah, jadi kita berharap baik sisi religius dan sisi hiburannya bisa menyentuh kalangan masyarakat, dan ini memberikan euforia yang luar biasa nih bagi masyarakat Kabupaten Kota Baru nih, bahwa di tahun ini kita melaksanakan Hari Jadi yang walaupun dalam suasana yang seefisien mungkin, tapi ini meriah dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi event-event yang ada di dalam kegiatan pun kita masukkan, termasuk kegiatan yang masyarakat. Kemarin ada lomba olahraga tradisional, kemudian baku sikat, kemudian olahraga yang sifatnya kompetisi kan. Jadi itu semua masuk dalam rangkaian kegiatan. Oke, luar biasa sekali, dan tentunya masih banyak lagi Pak ya, seperti gelar tari kolosal bisa kita lihat di sini ya. Kolosal, ya benar. Kemudian juga pesta rakyat pastinya. Kemudian ada makan bersama ya, jamuan. Kemudian dari UMKM yang kita munculkan, dan ini juga salah satu kegiatan yang nanti kita laksanakan ya untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru ke-76. Luar biasa sekali kalau kita bicara tentang angka atau usia 76 tahun ya Pak. Itu bukan anak-anak atau remaja lagi. Tapi Kota Baru ini sudah bisa kita kategorikan sebagai kota yang matang, kota yang berkembang menuju maju ya. Tentunya menurut Bapak sebagai pemimpin daerah Kabupaten Kota Baru, bagaimana melihat Kota Baru di usia ke-76, dan apa harapan Bapak untuk Kabupaten Kota Baru kita tercinta? Kita melihat Kota Baru ini semakin lama semakin berkembang dengan kemajemukan masyarakatnya dan luasan wilayahnya. Kita berharap ke depannya Kota Baru walaupun letaknya di ujung
Kalimantan Selatan, tapi kita berharap Kota Baru menjadi yang terdepan di Kalimantan Selatan. Amin. Dan ini tanpa ada dukungan dari beberapa sektor dan pihak, tentu ini menjadi pekerjaan yang luar biasa. Kita berharap kemajuan Kota Baru ini bukan hanya dari sektor wisata, kemudian dari sektor usaha, jasa dan lain sebagainya, mungkin sektor-sektor lain yang kita perlu tumbuh kembangkan di Kabupaten Kota Baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, luar biasa sekali. Dan tentunya harapan kita bersama hari jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-76 ini dengan segala macam rangkaiannya tidak hanya menarik seluruh masyarakat ya Pak ya, untuk merasakan euforia hari jadi Kabupaten Kota Baru, tapi biasanya juga menarik nih masyarakat di kabupaten sekitar Pak. Dari Tanah Bumbu, Tanah Laut tuh biasanya juga ikut datang memeriahkan. Itu juga mungkin menjadi keuntungan untuk kita Pak ya. Benar. Dan mungkin kalau Bapak memandang Kabupaten Kota Baru sebagai seorang masyarakat bagaimana nih Pak? Kota Baru ini luar biasa kompleksnya sebenarnya. Ya, kan? Wisatanya ada, Betul. kemudian sektor industrinya ada, kemudian fasilitasnya ya kalau untuk mendukung pariwisata mungkin masih agak terbatas, tapi kita berharap ke depannya, apalagi nanti ke depannya jembatan penghubung antara Kota Baru dan Tanah Bumbu ini mau tidak mau dari sektor jasa dan pariwisata lah yang nanti mungkin bergerak untuk mengimbangi wisatawan domestik yang datang ke sini. Dan Kota Baru ini kota yang indah gitu, pulau yang indah yang memang harus dikunjungi oleh seluruh warga Kalimantan Selatan dan mungkin seluruh Indonesia. Karena kita bangga karena potensi yang ada di Kota Baru ini sangat luar biasa. Betul, betul sekali. Kita mengutip dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Sekda, karena memang Kota Baru ini kalau bisa kita sebut tuh miniaturnya Indonesia Pak ya. Karena tentunya di Kota Baru ini kalau orang mau cari gunung, ada. Orang mau cari laut, ada. Cari apa lagi Pak? Iya. Cari angin ada sih. Cari angin ada juga kalau orang mau cari angin. Jadi benar-benar wisata alamnya ada. Kemudian juga tempat wisatanya juga banyak. Yeah. Jadi rugi banget kalau nggak datang ke Kabupaten Kota Baru. Oke. Dan gimana nih Pak? Harapannya juga untuk seluruh penonton podcast Akrab yang setia nonton, karena ini sudah episode yang kesekian nih Pak. Dan luar biasa hari ini kita langsung didatangi narasumber kita yang luar biasa Pak Sekda. Iya. Harapannya apa nih buat penonton setia Akrab? Apakah terus nonton atau gimana nih Pak? Oh ya, yang pertama wajib nonton lah kan untuk menggali potensi yang ada di Kabupaten Kota Baru kan, informasi-informasi ini luar biasa nih. Podcast hari ini kan memang membantu kita untuk mempromosikan khususnya Kabupaten Kota Baru dalam apalagi sektor wisata yang menjadi unggulan kita kan. Ini perlu ada penyebaran informasi dan ini kami berharap nih tetap berlanjut dengan baik podcast hari yang dilaksanakan oleh dinas ini, dan kami terus mendukung ini sebagai salah satu juga corongnya pemerintah daerah kan, memberikan informasi kepada masyarakat, terutama dengan hal-hal yang positif lah. Nah, jadi tentunya Pak Sekda juga mengajak seluruh penonton setia Akrab yang ada di rumah untuk jangan cuma nonton aja nanti hari jadi Pak ya. Langsung datang ke Taman Siring Laut kita tercinta untuk sama-sama memeriahkan hari jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-76. Oke, kita dari tadi ngobrol terus ya Pak, izin. Belum ada menikmati minuman atau makanannya, boleh? Bapak boleh, minum dulu, kita santai dulu. Soalnya ini menarik ya. Warnanya merah nih, warna merah berani ya. Oh ya, berani, sesuai logo. Saya sedikit ya. Sesuai logo Kota Baru ya Pak ya. Ya. Merah. Masuk ya. Sorry Pak, berita. Soalnya ini lain ranah belum lagi menjadi. Oh ya kan? Karena ini dia terlalu tegang, sudah di awal-awalnya serius. Dia memang podcast di sini sasarannya memang lebih ke pelaku akrab, anak muda dan seterusnya Pak. Jadi mungkin informasi di sini ya bisa sambil juga sounding tentang di UMKM itu ya. Oleh itu terus biasanya kan lihat kita kalau narasumber dari informasi tentang narasumber dikit, kenalan dulu iya sedikit lah. Agak tegang, izin Bapak. Kita bingung nih. Bapak dulu pernah di Kota Baru, Iya. Bapak dulu di Kota
Kota Baru. Mungkin orang takut banyak belum terlalu Ya, apa ya. gitu. Boleh kalau ya. Izin Pak ya. Ya. Santai. Makanya kita tegang juga gitu. Kayak pemeriksaan pemeriksaan BPK gitu. Iya, makanya gitu. Sudah dapat lampu hijau. Oke, kita santai. Ya. Oke. Ya. Roll action. Oke, dari tadi kita kayaknya pembahasannya terlalu serius Pak ya, Iya, mengenai hari jadi karena memang perbincangan tentang hari jadi ini menarik sekali Iya. setiap tahunnya. Tapi hal yang menarik, mungkin kita jarang sekali ya melihat Pak Sekda hadir di layar kaca. Biasanya tim belakang layar Pak ya. Iya. Jadi kali ini alhamdulillah beliau langsung berkesempatan hadir di sini bersama kita di studio Akrab. Dan ngomong-ngomong, orang kan pada banyak yang nggak tahu nih sebelumnya bahwa sebenarnya Pak Sekda juga orang Kota Baru juga Iya. nih. Boleh cerita sedikit dong Pak tentang mungkin dulu gimana masa sekolah gitu. Sampai sekarang luar biasa sekali diberikan amanah mengemban sebagai seorang sekretaris daerah Kabupaten Kota Baru. Iya, ini cerita pribadi lah. Jadi pengalaman kerja saya di Kota Baru ini memang setelah selesai kuliah di STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Kalau dulu kan, kalau sekarang IPDN. PDN, betul. Itu SK itu langsung dari Kemendagri, tulisannya Kabupaten Kota Baru. Wah. Kalau saya aslinya memang lahirnya di Samarinda. Dan besar di Samarinda, sekolahnya juga di Samarinda. Sampai dengan terima di STPDN, kemudian penugasan pertama di tahun 98 itu di Kabupaten Kota Baru. Wah. Ya, kemudian masuk ke Kota Baru, kemudian dapat SK lagi dari Bupati Kota Baru. Kecamatan Pulau Laut Selatan. Jadi tugas pertama di Kecamatan Pulau Selatan di tahun 98. Sampai dengan tahun 99 dipercayakan dilantik oleh Bupati dan dipercayakan sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Pulau Laut Utara. Oke. Jadi tahun 99. Kemudian hampir selama 2 tahun bertugas di Kecamatan Pulau Utara. Kemudian dilantik lagi, ditugaskan lagi menjadi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa itu di Kecamatan Satuwi, karena dulu masih Satuwi masih satu lingkungan gitu ya Pak ya? Wilayah. Masih bergabung dengan Kabupaten Kota Baru. Sekarang kan ke Kecamatan Satuwi masuk ke Kabupaten Kota Tanah Bumbu kan, jadi ditugaskan ke sana selama 2 tahun juga. Setelah itu balik lagi ke Kabupaten Kota Baru menjadi camat di Pulau Laut Selatan. Oke. Di tahun 2002, kemudian sampai 2003, kemudian camat Pulau Laut Barat sampai 2004. Setelah itu saya nyebrang ke Kabupaten Tanah Bumbu, dan di sana berkarir lah di sana hampir kurang lebih 20 tahun. Kemudian balik lagi ke Kota Baru sampai sekarang menduduki sekretaris daerah. Itu sekelumit ya untuk perjalanan pekerjaan, tapi kalau kita ceritakan panjang sekali nih kalau makanya. Lanjut episode selanjutnya Pak ya. Nah, jadi dari tahun 98 ke 99 itu perjalanan karir Bapak pertama kali ya. Diberikan SK oleh pusat, langsung ditugaskan di Kabupaten Kota Baru, dan tentunya berarti pernah di Pulau Laut Selatan, pindah lagi ke Pulau Laut Utara Pak ya. Pernah jadi sekcam juga, sebelum sekarang menjadi sekretaris daerah Kabupaten Kota Baru. Nah jadi kalau jar orang tuh si Dini orang Kota Baru juga. Nah membangun Kota Baru juga bahkan dari tahun 98 belum lahir itu Pak. Tahun 98. Kira-kira teman-teman akrabnya udah pada lahir nggak tahun beliau ini bertugas? Kayaknya ada yang pada belum lahir ya. Jadi, yang di belakang belum ya? Oke. Jadi luar biasa sekali. Dan kira-kira perasaannya Pak setelah ternyata kembali ditugaskan untuk memimpin Kabupaten Kota Baru kita tercinta ini, apakah rasanya nostalgia lagi atau bagaimana Pak?
Ya, nostalgia pasti kan, karena pengalaman pekerjaan pertama di sini dan masuk di sini sebagai bagian dari Kabupaten Kota Baru ini hal yang luar biasa dan mudah-mudahan bisa menutup karir nanti di Kota Baru. Kalau memang arahnya nanti di sini, tapi mudah-mudahan lagi kita berharap Kota Baru lebih luar biasa lah, karena memang di tahun 98 dibandingkan dengan sekarang kan memang jauh sekali perbandingannya kan. Jadi terakhir kita keluar dari Kota Baru, kondisi sekarang kan pertama dari sektor pariwisatanya yang perkembangan pesatnya luar biasa, karena dulu masih belum sampai ke sektor sana karena kita memikirkan sektor yang lain kan. Betul. Nah, sekarang sektor pariwisatanya udah luar biasa. Sektor-sektor yang lain juga mulai meningkat kan, termasuk infrastruktur peningkatannya luar biasa sih setelah kurang lebih 20 tahun keluar dari Kota Baru ya. Luar biasa sekali. Tentunya terima kasih Pak Sekda telah mau bergabung bersama kami di sini. Bersama teman-teman akrab semuanya juga. Dan luar biasa sekali pembahasan kita hari ini mengenai Hari Jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-76. Jadi masyarakat juga akhirnya tahu apa saja sih rangkaian acara dari Hari Jadi Kota Baru yang ke-76. Jadi untuk seluruh sobat akrab dimanapun kalian berada yang sedang nonton, harus banget datang dan meriahkan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-76. Boleh Pak, kita coba temanya dulu, kita tagline dulu. Boleh? Bareng sobat akrab semuanya. Boleh. Oke, dan juga untuk Bapak mohon izin, kira-kira ajak semua sobat akrab buat memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru. Boleh. Jangan lupa hadiri rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Baru dari tanggal 1 Juni sampai dengan 6 Juni di Siring Laut. Silakan datang, sama-sama kita memeriahkan Hari Jadi Kota Baru. Banua Rakat, Kota Baru hebat. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru, Bapak Haji Eka Saprudin APMAP yang telah bergabung bersama kami di sini. Dan tentunya terima kasih untuk sobat setia akrab yang selalu nonton setiap bincang akrab di setiap episodenya. Dan saya pamit undur diri, memohon maaf kepada sobat akrab semuanya. See you episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Akrab Studio dan klik lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari kita. Ya.